Domo konnichiwa, ketemu lagi di materi SSW Kaigo Bahasa Jepangnya Welcome Gakuen. Dan sekarang kita berada di episode 6, di mana kita bakal bahas bab 4 sampai bab 6 di modul SSW Kaigo Bahasa Jepang, yang lebih tepatnya di part 2-nya ya. Karena seperti yang kita tahu kan, kalau modul Kaigo Bahasa Jepang itu kan ada 2 part ya. Yang part 1-nya udah kita bahas tuh di 4 episode pertama, dan sekarang kita masuk ke part 2 yang disuguhkan secara spesifik ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Sasato haji mimashou. Oke, kita mulai dulu dari bab 4 ya, yaitu tentang haisetsu no kaigo, yang artinya perawatan saat pembuangan. Jadi gini loh, haisetsu itu intinya ngomongin soal buang air, misalnya BAB dan BAK gitu ya. Jadi haisetsu no kaigo itu singkatnya adalah bantuan atau perawatan buat lansia yang butuh bantuan pas lagi mau buang air. Intinya ini bukan cuman soal bantuan ke kamar mandi doang, tapi juga gimana caranya biar mereka tetap nyaman, mandiri sebisa mungkin, dan enggak ngerasa malu. Kayak gimana caranya biar mereka tetap bisa handle urusan toiletnya dengan tanpa merendahkan diri sendiri, walaupun butuh bantuan kita sebagai perawat gitu ya. Bantuannya itu bisa berupa pergi ke toilet pakai pispot atau ganti popok dewasa. Dan tentu aja, biar bisa melakukan aktivitas ini kita harus hafalin kotobanya. Ya memang di part 1 ya kita memang dikasih lumayan banyak hafalan untuk haisetsu ini. Tapi untungnya di part 2 ini kita cuma dikasih 3 hafalan kotoba aja. Tapi sebagai gantinya 3 kotoba ini emang agak jarang buat diketahui banyak orang ya, karena memang gak lazim juga. Yang pertama seperti yang terlihat di gambar, di sini ada sashikomi benki, kanki, dan suberi tomemato. Oke, kita bahas sedikit ya satu persatu. Pertama, kita lihat dulu sashikomi benki. Ini tuh semacam pispot atau bedpan ya, bedpan, tapi biasanya bentuknya didesain khusus biar gampang diselipin di bawah orang yang lagi tiduran di kasur. Ya, jadi orangnya itu nggak perlu bangun atau pindah ke toilet. Ini khusus buat mereka yang memang nggak bisa atau terbatas mobilitasnya gitu ya. Yang terus ada kanki atau ventilasi. Ya fungsinya apa? Yaitu untuk menghilangkan bau. Jadi kalau pada saat si lansia itu lagi pup ya, biasanya si kanki ini harus dibuka ya, biar apa? Biar nggak bau, menjaga kebersihan udara gitu kan, atau kenyamanan pada saat si pasien atau lansia ini sedang melakukan haisetsu itu sendiri gitu. Dan terakhir itu ada suberi tomemato ya. Ini terdiri dari 2 kata, yaitu suberi tome dan mato. Suberi tome sendiri itu artinya anti slip atau penghalang slip, dan mato itu artinya matras atau keset. Jadi ini tuh adalah keset anti slip atau alas anti slip. Fungsinya itu mencegah jatuh atau si toilet ini biar nggak bergeser gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kaiwa ya. Seperti biasa aku cobain bacain dulu ya. Ini adalah percakapan antara si Wangsang dan Yamada-san. Sappari saremashita ka? Curtainを開けて換気しますね。寒くないですか？大丈夫。しばらく窓を開けておきますね。それでは失礼します。Oke, kita bahas yang harus dibahas ya. Pertama, sappari saremashita ka? Sappari saremashita ka? Yang artinya udah merasa nyaman belum gitu ya. Tapi di sini si Wangsang mengubahnya menjadi kata sareru. Jadi bukan sappari shimasu, melainkan sappari saremashita ka gitu ya. Ada kata lampau dan kata tanya di belakangnya. Sappari saremashita ka. Nah sebenarnya saremas ini adalah bentuk pasif gitu ya. Tapi pada konteks ini bukan bentuk pasif lagi, melainkan bentuk rasa hormat aja. Ya dalam konteks ini berarti rasa hormat kepada si lawan bicara alias Yamada-san. Karena apa? Karena si Yamada-san itu kan pasien kita, pasien lansia yang memang sejatinya merupakan konsumen kita sendiri gitu ya. Jadi kita harus wajib menunjukkan rasa hormat ya dari si Wangsang atau dari kita sebagai perawat. Jadi bukan dibersihkan gitu ya artinya, tapi artinya kurang lebih seperti apakah Anda sudah merasa bersih, apakah Anda sudah merasa segar gitu ya. Ya intinya seperti itu. Ya mungkin nanti kita bakal bahas di video yang lain ya mengenai kotoba ini ya, mengenai kosakata atau pola kalimat ini ya. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada curtain o akete kanki shimasu ne. Curtain o akete kanki shimasu ne. Nah, si Wangsang ngasih tahu nih kalau dia itu mau buka jendela sekaligus ngasih tahu alasannya, yaitu untuk kanki alias ngasih ventilasi. Nah, terus dia nanya lagi kan, samuku nai ka?
atau dingin enggak gitu ya. Jadi nanti kamu juga mesti gitu ya, mesti konfirmasi apakah segala macam aktivitas atau tindakan kita itu bikin si pasien nyaman atau enggak gitu ya. Nah sekarang kita masuk yang ketiga ya. Shibaraku mado akete okimasu ne. Shibaraku mado akete okimasu ne. Di sini aku pengen jelasin nih partikel atau pola kalimat teoku ya. Jadi si Wangsang nggak cuman bilang mado akemas, nggak cuman bilang seperti itu, melainkan harus ditambah oku menjadi mado akete okimas. Cara menggunakannya seperti biasa ya, mengubah kata kerja bentuk u menjadi t terlebih dahulu, lalu ditambah partikel oku. Bedanya apa nih antara mado akemas sama mado akete okimas? Ya bedanya gampang aja ya. Kalau mado akemas itu artinya hanya membuka jendela gitu. Mado akemas. Kalau ditambahkan oku menjadi mado akete okimas, itu artinya bukan ngebuka jendela aja, melainkan dibuka sementara waktu dan terus bakal seperti itu gitu. Bakal terus terbuka seperti itu gitu untuk sementara waktu. Makanya kan di depan si Wangsang bilang shibaraku ya. Shibaraku yang artinya sementara waktu. Ya, sementara waktu jendelanya bakal terus dibuka gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bab 5 ya, yaitu tentang ifuku no chakudatsu no kaigo, yang artinya perawatan atau bantuan dalam memakai dan melepas pakaian. Jadi, ifuku no chakudatsu no kaigo itu adalah bantuan atau dukungan yang kita berikan buat lansia yang kesulitan untuk memakai dan melepas pakaiannya sendiri ya. Ini bukan cuma sekedar memakaikan baju atau melepas baju secara pasif aja ya, tapi lebih ke banyak hal, misalnya kayak membantu secara parsial, memberikan arahan, menyediakan alat bantu, memilih pakaian yang sesuai, menjaga privasi dan martabat, mendorong kemandirian, dan sebagainya. Dan lagi-lagi, untungnya di part 2 ini kita nggak bakal ngehafal banyak kotoba ya, cuman ini aja. Nagasode, hansode, cardigan, jaketo, kigokochi, atau rasa nyaman saat mengenakan pakaiannya. Ini udah bisa lah ya, pasti soalnya udah ada gambarnya juga. Oke. Dan lagi-lagi kita langsung masuk aja ke contoh kaiwa ya, minasan ya. Seperti biasa aku bacain dulu. Nomura-san, kigae o shimashou ka? Kyou wa nani o kimasu ka? Sou da ne, nagasode no shatsu ni shiyou ka na. Wakarimashita. この色でよろしいですか？いいよ。ボタンはご自分でできますか？きついところはありませんか？大丈夫。着心地はいかがですか？いいよ。よかったです。お似合いですよ。Ini mah contoh kaiwanya gampang banget ya, dan kayaknya nggak ada yang perlu dibahas juga ya. Semua pola atau partikel kalimatnya kayak mashoka, kyogochi, yoroshi, dan sebagainya udah pernah kita bahas secara lengkap di episode sebelumnya. Jadi kita lanjut aja ke bab terakhir ya di episode kita kali ini ya, yaitu tentang bab 6, Nyuyoku Karada no Seiketsu no Kaigo, yang artinya perawatan atau bantuan mandi dan kebersihan tubuh. Jadi Nyuyoku Karada no Seiketsu no Kaigo itu bantuan atau dukungan yang dikasih atau diberikan kepada lansia oleh kita yang kesulitan untuk menjaga kebersihan tubuhnya sendiri, termasuk mandi. Ya ini tuh mencakup berbagai macam aktivitas ya, yang tujuannya untuk apa? Untuk menjaga higienitas dan kenyamanan fisik lansia ya. Misalnya kayak gini, Nyuyoku Kaijo atau bantuan mandi, dan perawatan kebersihan tubuh lainnya ya, kayak seishiki atau membersihkan bagian-bagian tubuh tertentu, perawatan rambut, kuku, mulut, kulit, dan sebagainya pokoknya ya. Dan asiknya di sini ada 3 kotoba doang yang bisa kita hafalkan, yaitu pertama itu dari shuyoku atau cuci tangan atau rendam tangan. Ada shokuyoku, cuci kaki atau rendam kaki, dan seishiki atau menyeka bersih atau ngelap bagian tubuh-tubuh tertentu ya. Nah khusus untuk seishiki ya, jadi ini tuh kayak mandi darurat atau mandi lap ya. Jadi kalau ada lansia yang kondisinya nggak memungkinkan buat mandi beneran, misalnya lagi sakit parah, bed rest total, atau habis operasi bahkan ya, mereka itu dibersihin pakai handuk hangat yang udah dibasahin. Dilap pelan-pelan di seluruh badan, dari kepala sampai kaki, biar tetap bersih gitu, biar segar dan gak lengket. Jadi ini tuh penting banget biar nggak bau, kulitnya tetap sehat dan merasa nyaman meskipun nggak bisa mandi air ngalir atau secara langsung semuanya gitu ya. Dan tentu saja sekarang kita masuk ke contoh kaiwa ya. Kita balik lagi ke si Aru-san dan Yamada-san. Yamada-san, kao fuite sappari shimashou ka? それでは目を閉じていただけますか？このくらいの強さで大丈夫ですか？はい、終わりましたよ。
Apakah harus dibahas? Mungkin sedikit kali ya, terutama dari segi kultural, oke? Mungkin yang pengen aku bahas di sini yaitu pertama itu kata sapari shimashou. Jadi, selain sapari saremashita yang udah kita bahas tadi, kita juga bisa gunain kata sapari ini menjadi bentuk ajakan yang mengajak buat membersihkan diri atau menyegarkan diri, yaitu sapari shimashou. Apalagi di depannya itu ada kata kaofuku ya, yang diubah menjadi pola kalimat te menjadi kaofuite yang artinya mengelap wajah. Jadi maksudnya ayo kita lap wajah dan segarkan gitu ya. Oke, yang kedua itu ada meo tojite itadakemasu ka? Meo tojite itadakemasu ka yang artinya bisakah Anda menutup mata gitu ya. Sebenarnya ya masih sama aja ya, yaitu ketika kita ingin menyambungkan kata kerja dengan kata kerja lain, maka kata kerja pertama ini harus diubah menjadi bentuk te. Sehingga dari kata meo tojiru menjadi meo tojite lalu diikuti dengan itadakimasu ka. Meo tojite itadakimasu ka. Nah, itadakimasu ka sendiri berasal dari kata itadaku yang merupakan pola kalimat yang sangat sopan dan merendah untuk meminta bantuan atau kebaikan dari orang lain. Dalam hal ini berarti meminta si Yamada-san alias pasien kita untuk menutup matanya. Jadi jangan gunakan kata meo tojite kudasai, meo tojite kudasai. Karena itu kesannya nggak sopan banget untuk menyuruh. Karena posisi si Nomura-san ini kan pasien atau konsumen kita gitu ya. Makanya si kudasai itu harus diganti menjadi itadakimasu ka. Meo tojite itadakimasu ka. Jangan gunakan meo tojite kudasai, jangan. Tapi meo tojite itadakimasu ka. Oke, segitu dulu ya materi kita hari ini, dan di episode berikutnya kita bakalan masuk ke episode akhir dari materi SSO Kaigo Bahasa Jepang ini, dan bisa jadi lumayan banyak yang harus dibahas ya, terutama di bagian kaiwa. Dan sampai saat itu tiba, tolong bantu video ini sampai di 1000 views dan 100 like ya, biar episode berikutnya bisa cepat tayang. Cimiyung.